Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Di sebuah siang ada bis antar kota yang berhenti di halte. Ketika bis itu berhenti, tidak lama kemudian ada seorang penumpang naik ke bis tersebut. Ternyata di dalam bis itu termasuk banyak penumpangnya. Penuh semua kursinya. Untuk yang berdiri 1 atau 2 orang saja. Tetapi kursi semua penumpang terisi semua. Dari depan sampai belakang full terisi oleh penumpang. Orang yang baru saja naik adalah orang perempuan, seorang wanita. Usianya sekitar 50 tahun. Setelah menunggu sekian lama, atau setelah naik sekian lama, si penumpang ini tetap berdiri. Si penumpang ini sambil melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, barangkali ada kursi kosong, berharap dia bisa duduk. Ternyata memang kursinya memang penuh. Semua terisi oleh penumpang. Melihat fakta seperti ini, seringkali kita di hati bergumam atau bersuara. Mungkin kita termasuk yang berdiri itu. Dari 1, 2, atau 3 penumpang yang berdiri tadi mungkin kita. Lalu kita bergumam, kok kebangetan banget ya. Penumpang yang lain tidak memberikan kursi untuk ibu ini. Kita mungkin seperti itu. Gumaman kita, suara hati kita sangat bagus. Karena kita punya empati terhadap ibu yang baru saja naik ke bis tersebut. Akan tetapi, gumaman tersebut juga bisa menjadi buruk sangka. Sebab bisa jadi juga orang yang sedang duduk itu juga mengalami hal yang tidak menyenangkan. Misalnya sakit perut, pusing kepalanya, atau sedang sakit, atau dengan alasan yang lain. Tetapi apapun itu, kita sudah bersuara, kita sudah bergumam, kita sudah berprasangka lebih tepatnya. Dan mungkin kita sering seperti itu. Mungkin kita juga bisa membantah lagi. Masa dari sekian banyak penumpang, kalau bis ukuran besar sekitar 54 kursi, dari 54 kursi yang sudah terisi ini, masa semuanya sedang sakit? Masa semuanya sedang pusing? Atau sedang capek badannya karena full bekerja? Kita mungkin seperti itu. Tetapi juga sangat mungkin itu terjadi. Jangan-jangan dari 54 itu, yang 30-nya adalah orang yang habis bekerja full, sehingga capeknya luar biasa. Kemudian 10-nya atau 15-nya mungkin sedang sakit kepala atau pusing, atau sisanya lagi sedang perasaannya tidak karu-karuan, sehingga mual dan seterusnya. Sehingga ketika dipaksakan berdiri, maka dia akan oleng, maka dia akan roboh. Masih banyak sangat kemungkinan terhadap semua penumpang tersebut. Tetapi pendek kata, prasangka kita seringkali mendahului fakta yang sebenarnya. Sekali lagi, prasangka kita, suara hati kita itu sebenarnya menunjukkan empati kita kepada ibu yang baru saja naik. Tetapi di saat yang sama, sangat mungkin juga prasangka kita itu salah. Karena
dari sekian penumpang atau dari semua penumpang, bisa jadi juga semuanya membutuhkan kursi untuk dia duduk, bersandar, dan istirahat. Apabila ibu yang naik tersebut, wanita berusia 50 tahun yang naik tersebut memang sedang sangat membutuhkan, misalnya sedang hamil misalnya, sedang sakit parah misalnya, kita bisa bersuara, kita bisa berpesan, kita bisa meminta kepada penumpang yang lain untuk berdiri. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, tolong ibu ini dikasih kursi. Kasihan beliau sedang sakit, atau kasihan beliau sedang hamil misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Saran itu pun sangat bagus. Suara kita, harapan kita yang kita lontarkan, kita sampaikan, itu pun sangat mulia. Karena artinya hati kita baik, karena kita punya empati kepada ibu, kepada wanita yang memerlukan bantuan tersebut. Tetapi sekali lagi, sangat mungkin orang-orang yang sedang duduk itu pun juga membutuhkan bantuan, dalam tanda kutip ya. Sehingga ketika sudah sampai pada titik seperti itu, maka mungkin cukup bagi kita menyampaikan saja, berpesan saja, mengajak saja. Bagaimanapun respon orang lain, bagaimanapun jawaban orang lain, itu terserah mereka. Hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa prasangka kita seringkali mendahului fakta. Prasangka kita seolah-olah benar, padahal bisa jadi salah. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk betul-betul belajar mengerti bagaimana keadaan yang sebenarnya, bagaimana seharusnya kita melakukan sesuatu. Seringkali kita melihat A, B, C, langsung kita menyimpulkan yang seolah-olah kita paling benar. Jadi, ini juga mengajak dan mengajarkan kepada kita untuk ketika melihat sesuatu tidak langsung menghukumi, tidak langsung memberikan simpulan. Karena ada kemungkinan simpulan kita salah, simpulan kita benar. Dan itu kalau dibiarkan dapat menimbulkan fitnah juga, buruk sangka juga. Mungkin seringkali kita menjumpai hal-hal seperti ini. Paling tidak juga apa yang tadi kita lakukan dengan berharap ada penumpang yang menyisihkan kursinya atau memberikan kursinya kepada wanita ini, paling tidak. Saat itu kita masih menjadi orang baik dan harus selalu kita jaga kebaikan itu dimanapun dan kapanpun kita berada. Lebih lanjut, ketika ada orang lain yang sudah kita beri saran, kok tidak mau berubah, itu pun haknya dia. Itu pun wewenang dia juga. Duduk di kursi dengan alasan bahwa dia sudah duduk di situ duluan misalnya, atau dia sedang punya masalah pencernaan, badan tidak enak, kepala pusing juga menjadi salah satu alasannya. Oleh karena itu, dia pun punya hak untuk duduk di sana dan atau dalam tanda kutip untuk dikasihani sebagaimana wanita tersebut. Pendek kata, kita diajak melalui kisah ini untuk belajar menjaga prasangka kita, belajar menjaga suara batin kita, agar tidak gampang menghukumi, agar tidak gampang menyimpulkan. Lebih baik kita pun paling tidak berusaha memposisikan diri kita. Andai kata kita sedang di posisi yang duduk di kursi bis tadi, tanpa kita menunggu apa-apa dari orang lain, ketika ada orang yang membutuhkan, kita langsung berdiri. Langsung kita persilakan orang itu. Langsung tindakan nyata. Itu juga perilaku yang sangat baik. Tetapi andai kata posisi kita berdiri, kemudian ternyata semua orang duduk dan ada penumpang yang lain, maka paling tidak kita sudah menyarankan. Jika ada orang lain yang mau mendengarkan saran kita, alhamdulillah. Apabila tidak, ya itu urusan mereka.
Mungkin seperti itu juga kehidupan yang seringkali menyapa kita. Semoga kisah ini mengajak dan mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin. Semoga juga sedulur sedoyo sehat, sukses, bahagia, dan beruntung, lahir batin, dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.